Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Muhammad Yasin, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Muhammad Yasin adalah tokoh militer Indonesia kelahiran Probolinggo, Jawa Timur, pada tanggal 22 Juli tahun 1921. Beliau merupakan salah satu perwira tinggi yang menonjol di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dikenal luas karena keterlibatannya dalam berbagai operasi penting militer, serta peran aktif dalam dinamika sosial politik nasional. Muhammad Yasin wafat pada tanggal 7 April tahun 2013. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Muhammad Yasin dikenal sebagai tokoh yang memainkan peran sentral dalam berbagai momen penting sejarah Indonesia. Di antaranya sebagai pelopor operasi Trisula tahun 1968 yang sukses memberantas sisa-sisa gerakan Partai Komunis Indonesia di wilayah Blitar Selatan, Jawa Timur. Selain itu, beliau juga berjasa menciptakan perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Tengku Daud Bereh di Aceh. Dalam ranah politik, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Muhammad Yasin termasuk dalam daftar penandatangan petisi 50 yang menyatakan kritik terhadap penyalahgunaan Pancasila oleh Presiden Soeharto sebagai alat politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa puncak karir militer Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Muhammad Yasin terjadi pada era 1970-an ketika beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya, pada akhir dekade 1960-an, beliau telah menunjukkan peran signifikan dalam operasi pemberantasan gerakan Partai Komunis Indonesia melalui operasi Trisula yang dilancarkan pada tahun 1968. Penandatanganan petisi 50 dilakukan pada tanggal 5 Mei tahun 1980. Ketika Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Muhammad Yasin bersama sejumlah tokoh nasional menyatakan kritik terbuka terhadap pemerintahan Orde Baru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Muhammad Yasin terentang luas di berbagai daerah. Mulai dari Jawa Timur sebagai lokasi pelaksanaan operasi Trisula, hingga ke Aceh tempat beliau berperan dalam mediasi perdamaian dengan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pimpinan Tengku Daud Bereh. Karir militernya sendiri berlangsung di berbagai posisi strategis dalam struktur Angkatan Darat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dedikasi Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Muhammad Yasin terhadap negara dan bangsa Indonesia dilandasi oleh komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Keterlibatan dalam operasi Trisula dan rekonsiliasi dengan Tengku Daud Bereh menunjukkan semangat untuk menjaga stabilitas nasional tanpa mengesampingkan pendekatan sosial dan dialogis. Keikutsertaan dalam petisi 50 mencerminkan integritas moral beliau yang tidak ragu menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara yang dianggap melenceng dari semangat reformasi dan demokrasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Muhammad Yasin menjalankan peran strategisnya melalui pendekatan militer dan politik yang terukur serta mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Dalam pelaksanaan operasi Trisula, beliau menerapkan strategi militer terpadu yang berhasil mengepung dan menumpas gerilyawan sisa-sisa gerakan Partai Komunis Indonesia secara efisien. Dalam misi perdamaian di Aceh, beliau mengutamakan pendekatan persuasif dan negosiasi langsung dengan tokoh sentral Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yakni Tengku Daud Bereh. Sementara itu, sebagai bagian dari petisi 50,
Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Muhammad Yasin menunjukkan keberanian moral untuk menyuarakan suara kebenaran dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Muhammad Yasin merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang menempati posisi strategis dalam sejarah pertahanan dan politik nasional, terutama pada era transisi antara masa pasca gerakan tanggal 30 September dan konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Lahir di Probolinggo pada tanggal 22 Juli tahun 1921, Muhammad Yasin tumbuh dalam suasana kolonial dan masa pergerakan nasional yang membentuk semangat perjuangannya sejak usia muda. Masa mudanya diisi dengan aktivitas pendidikan dan penguatan karakter, yang kelak menjadi landasan penting bagi perannya dalam militer maupun dalam kebijakan nasional. Karir militer Muhammad Yasin menonjol terutama ketika dipercaya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1970-an. Dalam posisi tersebut, Muhammad Yasin tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dalam tubuh Angkatan Darat, tetapi juga mempengaruhi arah kebijakan keamanan nasional. Salah satu warisan penting dalam kiprah militernya adalah peran sebagai inisiator Operasi Trisula, sebuah operasi militer terpadu yang dilaksanakan pada tahun 1968 untuk menumpas sisa-sisa gerakan Partai Komunis Indonesia di kawasan Blitar Selatan. Keberhasilan Operasi Trisula tidak hanya menandai keberhasilan taktis militer, tetapi juga menjadi simbol dari kembalinya kendali negara terhadap daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau karena pengaruh gerilyawan bawah tanah. Di luar medan tempur, Muhammad Yasin memiliki peran signifikan dalam menciptakan perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daud Bereh. Inisiatif perdamaian ini memperlihatkan kecakapan beliau dalam membangun pendekatan diplomatik dan persuasif di tengah konflik ideologis dan bersenjata. Ketika sebagian besar perwira lebih mengedepankan jalan kekuatan senjata, Muhammad Yasin memilih menjalin komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh lokal demi tercapainya integrasi nasional. Proses perdamaian ini menjadi cikal bakal stabilitas di wilayah Aceh setelah puluhan tahun mengalami gejolak politik dan militer. Pada sisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Muhammad Yasin menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan moral Petisi 50, yaitu pernyataan terbuka yang dikeluarkan oleh 50 tokoh nasional pada tanggal 5 Mei tahun 1980 untuk mengkritik keras Presiden Soeharto yang dianggap menyalahgunakan Pancasila sebagai alat legitimasi politik. Dengan keberanian dan integritas, Muhammad Yasin menyuarakan penolakan terhadap praktik-praktik otoritarianisme dalam pemerintahan dan menegaskan bahwa Pancasila harus dikembalikan sebagai ideologi pemersatu bangsa, bukan sebagai instrumen kekuasaan. Keterlibatan Muhammad Yasin dalam Petisi 50 menjadikannya simbol perwira tinggi yang menjunjung tinggi etika kebangsaan dan tidak tunduk kepada kekuasaan yang sewenang-wenang. Dari perspektif kepemimpinan militer, Muhammad Yasin dikenal sebagai figur yang disiplin, berpikiran strategis, dan memiliki kepekaan sosial tinggi terhadap dinamika masyarakat. Kepemimpinannya mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan serta semangat untuk menjadikan militer sebagai alat pengaman negara yang tetap berada dalam kerangka konstitusi. Nilai-nilai ini menjadikan dirinya tidak hanya dihormati di kalangan militer, tetapi juga mendapat kepercayaan dari tokoh-tokoh sipil dan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pemulihan politik nasional. Dalam sejarah sosial Indonesia, Muhammad Yasin dapat ditempatkan sebagai sosok jembatan antara kekuatan bersenjata dan suara masyarakat sipil, antara strategi militer dan jalan damai, serta antara loyalitas pada negara dengan keberanian moral untuk melawan ketidakadilan. Pemikirannya yang luas dan pengalamannya yang mendalam dalam urusan kemiliteran dan kenegaraan menjadikan beliau sebagai tokoh yang memiliki kontribusi multidimensi terhadap perjalanan bangsa Indonesia.
Semasa hidupnya, beliau tidak banyak mencari sorotan publik. Namun peran dan keteladanan beliau terus dikenang oleh generasi penerus sebagai simbol perwira yang jujur, berani, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Wafat pada tanggal 7 April tahun 2013. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Muhammad Yasin meninggalkan warisan sejarah yang penting dalam pembangunan karakter militer Indonesia dan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan keutuhan bangsa. Pemikiran, tindakan, dan sikap beliau memberikan pelajaran bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin tidak terletak pada pangkat atau jabatan, tetapi pada komitmen terhadap nilai kebenaran dan keberanian untuk membela rakyat dan negara. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.